Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridhoni Robi Pratama dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal tentang informasi alat pendeteksi kandungan air tawar berbasis aplikasi atau application based freshwater content detector information. Baik, untuk pertama, proposal ini dilatar belakangi karena air itu sebagai salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, khususnya untuk makhluk hidup lainnya juga. Dan air dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi atau komponen lainnya. Nah, air di permukaan yang ada seperti sekarang ini, seperti sungai, yang dimana sering kita jumpai di lingkungan kita, banyak dimanfaatkan oleh manusia, khusus seperti tempat penampungan air atau alat transportasi, untuk mengairi sawah, keperluan peternakan atau hal sebagainya. Tapi akibat pemanfaatan tersebut, air dapat mengalami dampak kerusakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu dampak dari kerusakan air adalah terjadinya pencemaran pada air sungai, yang umumnya berasal dari limbah domestik ataupun non domestik. Nah, dari hal tersebut, pencemaran air, khususnya air sungai, perlu dikendalikan seiring makin cepatnya pembangunan agar manfaat air sungai dapat terus dilestarikan. Nah, salah satu bagian dari pengendalian air sungai yaitu melakukan pemantauan kondisi air. Beberapa model pemantauan itu sudah dikembangkan, seperti pemantauan air sungai menggunakan teknologi telemetri atau menggunakan jaringan GSM, dan pemantauan kondisi air untuk budidaya lobster misalnya. Nah, sistem lainnya ada pemantauan tingkat pencemaran air sungai menggunakan topologi mesh. Nah, sistem tersebut dapat ditampilkan secara real time pada perangkat yang berfungsi sebagai node koordinator atau sink. Nah, perkembangan sistem pemantauan kualitas air ini cenderung mengarah ke sistem yang berbasis wireless atau WSN, wireless sensor network. Nah, terutama pada pemantauan kualitas air di daerah laut. Nah, selain itu, pemantauan kualitas air laut, sistem pemantauan ketinggian permukaan sungai maupun air tanah berbasis WSN juga mulai dikembangkan sekarang ini. Nah, WSN atau jaringan sensor nirkabel merupakan jenis jaringan ad hoc multi-hop nirkabel yang terdiri dari beberapa node yang tersebar berfungsi sebagai sensor nirkabel serta sink sebagai tujuan pengiriman data pada pemantauan air yang menggunakan WSN. Kondisi dan kualitas air dapat dibaca menggunakan sensor untuk kemudian dikirimkan kepada sink agar dapat diolah menjadi sebuah informasi. Data dari inilah nantinya masyarakat dapat melihat dan mengetahui kondisi suatu air yang akan dimanfaatkannya. Nah, berdasarkan uraian permasalahan di atas itu untuk mempermudah pengolahan informasi, maka dan ini saya ingin membangun sebuah aplikasi dengan judul informasi alat pendeteksi kandungan air tawar berbasis aplikasi. Nah, untuk rumusan masalahnya, pertama, bagaimana cara mengetahui informasi kadar air
dari aplikasi web. Untuk cara mengetahui informasinya itu nanti akan ditaruhkan sebuah alat sensor seperti pendeteksi pH dan sebagainya di dalam di titik-titik air seperti itu. Nah, terus untuk batas masalahnya itu dibuat hanya menampilkan bagaimana cara kerja pemberian informasi tentang kadar air tawar kepada masyarakat tentang dibuat. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu latar belakangi dari rumusan masalah yang telah diterangkan sebelumnya. Nah, tujuannya ini untuk membuat sebuah data pengelolaan air tawar menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Manfaat penelitian itu untuk mempermudah masyarakat sekitar dalam mendapatkan informasi tentang kadar air yang dapat diakses atau digunakan kapan saja, dan mempermudah dalam menjelaskan tentang dampak dan kandungan air tertentu agar menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat. Nah, untuk pinjam pustakanya itu, air tawar merupakan air yang paling sering digunakan oleh masyarakat di kota Banjarmasin khususnya, dan terkhusus lagi bagi warga yang tinggal langsung di tepian sungai. Tentunya jadi sumber utama bagi pemanfaatan air sungai untuk mereka, baik untuk mencuci, mandi atau sebagainya. Nah, walaupun air bersih sudah mengalir di rumah-rumah mereka, tapi kemungkinan mereka masih menggunakan air sungai yang ada di sekitar mereka. Untuk kerangka pemikiran itu meliputi problem atau masalah ini diperoleh sebagai alasan pembuatan aplikasi sebagai media pemberi informasi secara umum tentang kualitas air. Nah, terus pendekatannya kita merupakan memberikan saran yang akan dibuat sebagai solusi terhadap masalah yang ada, saran untuk mencapai tujuan hasil yang diinginkan dengan membangun aplikasi memberi informasi kualitas air tawar menggunakan Android. Nah, terus pengembangannya merupakan tahap pembuatan aplikasi yang meliputi parameter fisik, kimia, dan biologi. Nah, terus mengimplementasikannya merupakan studi kasus yang disarankan dan pengimplementasian aplikasi informasi kualitas air dengan menggunakan Android dan hanya mengetik nama sungai yang tersedia pada aplikasi. Nah, hasil itu sebuah solusi terhadap masalah yang ada, di mana dengan adanya aplikasi ini masyarakat nanti dapat tahu atau mempelajari tentang kondisi air yang ada di sekitar mereka. Nah, terus bab 3 itu perancangan sistem, itu sistem water detector atau ini sistem yang menggambarkan data kualitas air secara global yang akan ditampilkan dan bisa digunakan untuk kebutuhan rumah, pertanian, atau budidaya ikan nantinya. Nah, terus untuk perancangannya itu perancangan termuka, ada contohnya seperti ini. Yang pertama itu ketika kita masukkan sebuah aplikasinya, kita masuk ke dalam halaman pertama, yaitu form loginnya. Nah, ini form login. Nah, terus yang kedua itu form menu utama yang memberikan visual fitur-fitur untuk memilih lokasi. Yang ketiga itu visual kondisi air. Nah, di sini tampil sebagai contoh kondisi air yang sudah kita tentukan. Ada beberapa titik
Nah, terus ini secara umumnya seperti uh, maps yang ditampilkan. Jadi di situ ada beberapa kategori kelayakan air, ada kategori baik, terus buruk dan sebagainya. Nah, baik, terakhir itu kesimpulan dari saya, dari membahas tentang aplikasi ini, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berisi penjelasan kondisi air yang ada di sekitar masyarakat kita, dengan harapan ini bisa menjadi sebuah media untuk mengedukasi masyarakat yang masih belum mengetahui tentang kelayakan air untuk digunakan. Dan saya sendiri minta saran ada yang mendengarkan atau lebih mengetahui, agar pengembangan aplikasi ini dapat berjalan lancar dan dapat menarik minat banyak orang untuk menggunakannya, sehingga tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini dapat tercapai. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.